Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan perpuluhan. Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke rekening BCA Cabang Menara Ancol dengan nomor rekening berikut ini. Atas nama GBI Jalan Gatot Subroto. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Atas nama GBI MTH Square. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan melalui rekening ini, Bapak Ibu Saudara diharap mengirim bukti transfer melalui hotline gereja kita, atau Bapak Ibu Saudara dapat mengirim melalui akun media sosial gereja kita. Pastikan Bapak Ibu Saudara tetap mendapatkan info terbaru tentang kegiatan gereja kita melalui media sosial gereja kita. Mari kita berkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Gak kerasa saudara, kita udah ada di penghujung tahun 2020, di bulan Desember ini saudara. Tapi kita percaya walaupun goncangan hari-hari ini boleh terjadi, penyertaan Tuhan tetap atas setiap saudara dan saya. Katakan amin. Mari memuji Tuhan yuk bersama-sama. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya.
sorak-sorai dengan penuh sukacita, saudara. Haleluya. Yuk sama-sama tepuk tangan. Hop. Yuk siap-siap sama-sama katakan, kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Lagi. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Woo. Haleluya. Kau dahsyat ya Tuhan. Yuk lebih lagi sama-sama saudara. Katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang, kami datang. Amin. Yes. Boleh lambaikan tangan yuk sama-sama. Katakan sama-sama. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Lagi. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Katakan amin. Sebab Tuhan Yesus dahsyat di tengah-tengah hidup saudara dan saya. Katakan yes. Kita mau kasih kemuliaan, kita mau kasih pengagungan buat Tuhan kita, sebab Dia dahsyat. Yang mau katakan amin, yang mau katakan yes. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Sekali lagi, say, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Lambaikan tangan saudara. Gloria, Gloria,
Shalom saudara. Mari tundukkan kepala kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Mulai dari awal tahun ini Tuhan sampai hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau pribadi yang senantiasa hadir dalam hidup kami, menopang, menjagai, menyertai kami semua, bahkan memberkati hidup setiap kami. Tuhan, hari ini kami mau berkata kepadamu, terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak karena kami tahu kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang sanggup melakukan banyak perkara yang dahsyat di hidup setiap kami. Hari ini kami mau datang kepadamu, membawa hati kami, hidup kami, pikiran kami, semua yang kami punya ya Tuhan. Biar semua menyenangkan hatimu, semua kami berikan kepadamu. Karena kami tahu tidak ada yang lain di dalam setiap kehidupan kami yang lebih penting daripada Engkau dalam kami Tuhan. Kami berdoa hadir di tengah-tengah kami, jamah hidup kami, lawat kami hari ini, pulihkan, sembuhkan, bebaskan kami Tuhan. Bangkitkan kembali hidup setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau hadir buat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memuji-Mu. Ikandara balala 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 inara namaya nara lamo yanara lamaya siandara la balala 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 kasih-Mu melimpah buat kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami mau datang kepadamu meninggikan Engkau Tuhan hari ini. Ini hidup kami. Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat tangan saudara, katakan pujian ini sama-sama. Panggil Dia. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Katakan sama-sama lebih lagi. Sebab Engkau mulia dan layak
tahta, yes Lord, dan yang memerintah selamanya. Sekali lagi dari awal sama-sama katakan mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Lebih lagi, sebab Engkau kami memuji Engkau ya Tuhan. Dan yang lebih lagi, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Mari lebih lagi, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Biar musik menyembah Tuhan. Engkau mulia ya Tuhan, kami percaya padamu, kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Hadir di setiap ibadah kami di rumah-rumah ya Tuhan, kami tahu Engkau hadir ya Tuhan. Bersama-sama sekali lagi katakan dengan iman, angkat dua tangan saudara, katakan sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi.
Yesus, mari panggil dia, Yesus, hadir dalam kami saat ini. Kami merindukanmu, kami mengejar hadiratmu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Tidak ada yang lain yang kami mau kejar selain kami mau kejar Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan Engkau yang pegang kendali setiap kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami berdoa, kami berterima kasih, kami bersyukur kalau kami boleh merasakan Engkau hadir dalam hidup kami. Kami boleh merasakan Engkau hadir di rumah kami. Kami boleh merasakan Engkau hadir di perjalanan kami. Kami boleh merasakan Engkau hadir Tuhan dalam setiap pekerjaan hidup kami. Apapun yang kami lakukan, Tuhan terima kasih. Terima kasih, kami sayang padamu ya Tuhan. Kami sayang padamu, kami cinta Engkau Tuhan. Jamah hidup kami, biar hidup kami boleh terus berjalan di dalam setiap kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih Engkau menyertai kami sepanjang tahun ini. Kami percaya kuasa-Mu nyata buat kami. Tuhan, sebentar kami ingin mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah pilih untuk menyampaikan apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Maka biar Tuhan Engkau pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa untuk menyampaikan kehendak-Mu buat setiap kami. Supaya kami berjalan dan kami menjadi kuat. Dan waktu kami berjalan bersama dengan Engkau, kami tahu kami akan berbuah.
dan buah itu tetap untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak. Berbicaralah, berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan, jemaat GBI MTH Square. Jumpa lagi dengan saya Dieter Nicholas dalam ibadah online. Dan saya berdoa semoga Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan dalam keadaan sehat-sehat. Kalau Bapak Ibu hari ini suka judul khotbah, saya kasih judul, apakah yang kamu cari? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita akan buka Alkitab kita di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah kisah yang sangat luar biasa, di mana hari itu ada Yohanes dan 2 orang muridnya berjumpa dengan Yesus. Waktu Yohanes berjumpa dengan Yesus, kemudian Yohanes berkata bahwa lihatlah anak domba Allah. Nah, mendengar hal itu, kedua orang murid Yohanes ini kemudian memutuskan untuk mengikut Yesus. Nah, setelah Yesus sadar bahwa ada yang mengikuti dia, kemudian Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah pertanyaan refleksi buat kehidupan setiap kita. Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa tentang apa tujuan kita, apa motivasi kita dalam mengiring Tuhan. Karena hari-hari ini saya mengerti bahwa ada begitu banyak orang yang tidak murni tujuannya. Ada begitu banyak orang yang tidak murni motivasi waktu kita mengikut dan mengiring Yesus. Apakah hari ini ada motivasi-motivasi yang salah dalam kehidupan setiap kita? Oleh sebab itu hari ini kita mau belajar supaya kita bisa mengintrospeksi kehidupan setiap kita. Dan kalau kita menemukan ada hal-hal yang tidak benar, ada hal-hal yang tidak beres daripada motivasi dan tujuan kita mengikuti Yesus, hari ini kita mau kembali kepada motivasi dan tujuan yang benar waktu kita mengikut Yesus. Apakah yang kamu cari? Nah, seringkali apakah yang kita cari waktu kita mengikut Yesus? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, seringkali ada begitu banyak orang berkata kepada saya ingin mengikut Yesus supaya hidup saya diberkati. Saya ingin mengikut Yesus supaya saya bisa mengalami yang namanya kebahagiaan. Saya ingin mengikut Yesus karena saya tahu Yesus bisa bikin mujizat. Dan saya ingin hidup dengan nyaman dengan semua mujizat-mujizat yang Yesus bisa lakukan dalam kehidupan saya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah bisa memberkati kehidupan setiap kita. Saya juga percaya bahwa Yesus yang saya sembah bisa melakukan mujizat dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Akan tetapi ketika kita mengikut Yesus dengan tujuan-tujuan supaya kita diberkati, kita mengikut Yesus dengan tujuan-tujuan kita ingin menikmati semua mujizat-mujizat yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita, maka seringkali motivasi yang salah seperti ini bisa mengakibatkan kita kecewa sama Tuhan ketika apa yang kita inginkan, ketika apa yang kita mau tidak terjadi dalam kehidupan setiap kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apakah Tuhan memberikan berkat-berkat jasmani kepada kita? Apakah Tuhan memberikan berkat-berkat materi kepada kita? Alkitab katakan apa? Kita buka Alkitab kita dalam Efesus 1 ayat yang ketiga. Ya, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus yang dalam Kristus. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa di dalam Kristus, Kristus telah memberikan segalanya dalam kehidupan kita. Bahkan Alkitab berkata dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita, telah memberikan kepada kita. Jadi di dalam Kristus itu semuanya ada.
Nah, semuanya ini apa? Alkitab katakan begini, segala berkat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah begini, apakah berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita? Ada begitu banyak orang menjawab, saya percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita berkat rohani dan juga berkat jasmani. Atau ada orang yang berkata bahwa berkat rohani selalu diikuti dengan berkat jasmani, dengan berkat materi. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita hari ini bahwa ternyata yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan karuniakan kepada kita adalah segala berkat rohani. Tidak ada tulisan berkat jasmani di situ. Tidak ada tulisan berkat materi di situ. Jadi yang Tuhan berikan kepada kita adalah berkat-berkat rohani. Kenapa berkat rohani yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita? Karena ayat firman Tuhan ini katakan seperti ini, segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi kenapa berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita? Karena berkat itu asalnya dari sorga. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, di sorga itu tidak ada yang materi. Di sorga itu tidak ada yang jasmani. Di sorga itu sifatnya rohani. Saudara tahu ya apa arti rohani ya? Roh, makhluk roh. Makhluknya ada nggak? Ada. Apakah makhluknya kelihatan? Tidak. Jadi makhluk roh itu adalah makhluknya ada, tapi tidak kelihatan. Oke? Dunia roh, dunianya ada, tapi apakah kelihatan? Tidak kelihatan. Nah, kalau Tuhan memberikan kepada kita berkat rohani, pertanyaan saya, apakah berkatnya Tuhan berikan kepada kita? Apakah berkatnya tersedia dalam kehidupan kita? Apakah berkatnya dikaruniakan kepada kita? Ayat firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa berkat itu dikaruniakan kepada kita. Berkatnya ada, tapi apakah kelihatan? Berkatnya itu nggak kelihatan. Nah, inilah berkat yang Tuhan ingin berikan dalam kehidupan setiap kita. Berkat yang kekal, berkat yang tidak bisa habis, berkat yang tidak dapat ditipu orang, berkat yang nggak bisa hilang. Berkat itu kekal, permanen, disiapkan dalam kehidupan setiap kita. Makanya hari ini kita harus mendefinisikan kembali semua berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan setiap kita. Karena kalau pengejaran kita salah, tujuan kita salah, motivasi kita salah, itu yang saya bilang, seringkali kita bisa kecewa waktu mengikut Tuhan. Makanya Paulus katakan apa? Apakah motivasi Paulus dalam mengiring Yesus? Ya, Alkitab katakan di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan baik. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Ya. Jadi Paulus memberikan fokus, memberikan arah dalam pengejarannya mengiring Yesus. Ternyata fokus Paulus itu bukan apa yang kelihatan, tetapi apa yang tidak terlihat. Karena apa? Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Baju yang saudara pakai itu bisa kekecilan. Jam tangan yang saudara pakai itu bisa hilang, dicuri orang. Ya, jadi yang kelihatan itu sifatnya sementara, sedangkan yang di dalam kita, berkat yang tidak kelihatan ini, Alkitab berkata, berkat itu kekal dalam kehidupan setiap kita. Itulah yang kita bawa waktu kita berjumpa muka dengan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita datang, kita lahir ke dalam dunia ini, kita nggak bawa apa-apa. Kita pulang ke rumah Bapa, kita juga tidak membawa satupun apa yang kita miliki dalam dunia ini. Makanya begini, apa sih yang kita bawa? Waktu kita berjumpa muka dengan Tuhan, yang kita bawa adalah semua yang di dalam kehidupan kita ini.
sesuatu yang kekal dalam kehidupan setiap kita. Itulah yang akan kita bawa. Makanya hari ini mari kita mau luruskan motivasi kita. Jangan lagi mengejar Tuhan. Jangan lagi mengejar Tuhan hanya untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Jangan hanya sekedar menjadi orang percaya, hanya sekedar ingin mengalami mujizat dalam kehidupan setiap kita. Alkitab katakan apa? Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-26. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Jadi hari itu ya, Yesus mengetahui motivasi di balik hati orang banyak ini, waktu orang banyak ini mau mengikut dia. Ternyata orang banyak ini memiliki motivasi yang salah. Apakah motivasi orang banyak ini untuk mengikut Yesus? Mereka memiliki motivasi bukan untuk mengejar Yesus, bukan untuk mengenal Yesus, bukan untuk sesuatu yang kekal, tapi karena mereka telah makan roti dan karena mereka kenyang. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat konteks ayat ini, Yohanes 6 ayat yang ke-26, kalau kita membaca ke atas, Yohanes 6 ayat yang pertama, perikopnya katakan seperti ini, Yesus memberi makan 5.000 orang hari itu. Jadi hari itu terjadi mujizat yang sangat luar biasa. Orang-orang banyak ini udah dari pagi mereka mengikut Tuhan. Mereka ingin melihat kedahsyatan Tuhan Yesus dan hari itu mereka belum makan. Kemudian Yesus dengan mujizatnya hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, kemudian mencukupkan mereka makan sampai dengan kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Jadi orang-orang banyak ini kemudian melihat kedahsyatan bahwa mereka melihat bahwa Yesus bisa memberikan kebutuhan jasmani dalam kehidupan mereka. Mereka bisa makan sampai kenyang. Kalau kita lihat lagi konteksnya, ya, di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-16, Alkitab katakan bahwa di dalam perikopnya Yesus berjalan di atas air. Yesus melakukan mujizatnya dengan sangat luar biasa. Ya, Yesus berjalan di atas air. Ya, jadi orang-orang banyak ini yang pertama mereka sudah merasakan bagaimana mereka dicukupkan kebutuhan jasmaninya. Yang kedua, mereka telah melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka melihat mujizat yang spektakuler dalam kehidupan setiap mereka. Kemudian ayat yang ke-22 ya, perikopnya berkata orang banyak mencari Yesus. Jadi ternyata orang banyak ini mereka mencari-cari Yesus. Ya, mereka ingin mengikut Yesus. Tapi apakah motivasi mereka mengikut Yesus? Itulah ayat yang ke-26 katakan, mereka ternyata mencari Yesus untuk kebutuhan jasmani mereka. Bukan karena mereka merindukan Yesus, bukan karena mereka ingin duduk di bawah pengajaran Yesus, ingin mengenal Yesus lebih dalam kehidupan setiap mereka. Makanya Yohanes 6 ayat yang ke-27 katakan apa? Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Itu dia Bapak Ibu. Bekerjalah, iringilah Tuhan ya, bukan untuk sesuatu yang binasa, melainkan yang dapat bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Bahkan Alkitab terjemahan yang lain, terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini. Sesungguhnya janganlah terlalu pusing mengenai barang-barang yang fana seperti makanan. Ya, melainkan berusahalah mencari hidup yang kekal yang aku Mesias dapat berikan kepadamu karena Allah Bapa telah mengutus aku untuk maksud ini. Wah, jadi lebih tajam lagi Yesus jelaskan kepada orang banyak itu, hei, jangan kejar aku untuk sesuatu yang dapat binasa, tapi kejarlah aku supaya engkau bisa beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan ingin memberikan kepada kita sesuatu yang rohani, karena yang rohani itu sifatnya kekal, tidak bisa hilang, tidak dapat binasa. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya, Mazmur 73 ayat yang ke-25 katakan apa? Demikianlah firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau
tidak ada yang kuingini di bumi ini. Di ini motivasi yang benar. Waktu kita mengiring Yesus bahwa tidak ada yang lain selain Yesus yang kuingini di muka bumi ini. Yesus yang harus menjadi raja dalam kehidupan kita. Kita harus hidup berpusat kepada Dia. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, Dia yang harus menjadi fokus utama dalam kehidupan setiap kita. Apakah masih ada motivasi lain dalam kehidupan setiap kita? Mari kita mau selidiki lebih dalam lagi. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 18 ayat yang ke-18. Oke? Ya, ini kisahnya orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ya, demikian perikopnya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi sedih sebab ia sangat kaya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat anak muda ini, ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya dari kriteria anak muda ini. Ini bukan anak muda yang sembarangan. Ini anak muda yang sangat luar biasa. Yang pertama, yang luar biasa dari anak muda ini adalah Alkitab berkata dia adalah pemimpin. Jadi dia punya status yang tinggi dalam kehidupannya. Oke. Yang kedua, anak muda ini anak muda yang taat terhadap hukum Musa, terhadap hukum Taurat. Dari sejak masih mudanya, dia sudah melakukan semua hukum-hukum Musa. Jadi dia adalah orang yang berjalan dalam ketaatan. Yang ketiga, dia adalah orang yang sangat kaya. Jadi orang muda ini adalah bukan orang sembarangan. Ini orang yang sangat istimewa. Tapi masalahnya begini, anak muda ini kemudian berjumpa dengan Yesus dan kemudian mengajukan sebuah pertanyaan yang esensi. Bagaimana caranya supaya aku bisa beroleh kehidupan yang kekal? Dia ingin hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Ya, kemudian Yesus memberikan jawaban yang sangat monohok, yang langsung menyerang pertahanannya, menyerang kedalaman hatinya. Yesus berkata seperti ini, "Masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan, jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara bisa melihat di sini bahwa sebenarnya Yesus ingin memberikan kepada dia sesuatu yang kekal. Yesus ingin memberikan kepada anak muda yang luar biasa ini harta yang ada di sorga. Harta yang gak bisa habis. Harta yang gak bisa ditipu orang. Harta yang kekal. Tuhan ingin berikan, ingin karuniakan kepada anak muda yang sangat luar biasa ini. Tapi masalahnya ini. Masalahnya adalah kemudian ada sesuatu yang menghambat di hati anak muda ini. Yang kemudian akhirnya anak muda ini kemudian pergi dan meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena Alkitab berkata hartanya sangat banyak. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita sekedar membaca sekilas ayat-ayat firman Tuhan ini, kita bisa salah paham dengan perkataan Yesus. Kita bisa salah tanggap dengan perkataan Yesus. Kita mungkin aja bisa berpikir begini bahwa apakah Yesus benci orang kaya? Apakah Yesus mau anak muda ini hidup dalam kemiskinan waktu mengikut Yesus? Saya percaya bahwa Yesus tidak pernah membenci orang kaya. Yesus mencintai semua orang. Saya percaya bahwa Yesus juga tidak ingin bahwa anak muda ini menjadi miskin waktu anak muda ini mengikuti Yesus. Tapi disinilah kita bisa melihat bahwa Yesus tahu
bahwa waktu anak muda ini mau mengikuti dia, ada sesuatu yang menghalangi. Ada sesuatu yang menghambat di dalam hati anak muda ini yang membuat dia begini, tidak bisa menerima sesuatu yang kekal yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ternyata di dalam hatinya itu dia sangat mengandalkan hartanya. Hartanya inilah yang kemudian menjadi penghalang untuk dia bisa hidup kekal di dalam Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, inilah ketika kita memiliki motivasi yang salah, waktu kita mengikut Yesus, makanya dengan segera kita bisa meninggalkan Tuhan karena kita bisa kecewa dengan Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini, mereka rela menjual imannya, meninggalkan Yesus, meninggalkan kekristenan karena mereka kecewa bahwa begini, apa yang mereka impikan, apa yang mereka mau tidak terjadi dalam kehidupan setiap mereka. Ya, makanya ayat yang ke-24, Yesus berkata begini, lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk di dalam kerajaan Allah. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, betapa susahnya orang kaya ini masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa orang kaya susah hidup dalam pemerintahan Tuhan? Karena apa? Karena biasanya orang kaya itu hidupnya itu mengandalkan hartanya. Itu dia yang membuat orang muda yang kaya ini tidak bisa menikmati sesuatu yang kekal yang Tuhan telah karuniakan dalam kehidupannya. Hari ini kita mau introspeksi kehidupan kita. Apakah motivasi kita mengikut Tuhan? Atau jangan-jangan kita sama dengan anak muda yang kaya ini. Waktu kita salah motivasi, kita akan bisa dengan segera meninggalkan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Alkitab katakan apa lagi? Ya, Alkitab katakan seperti ini dalam Matius 6 ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Ya, Tuhan mau supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Tuhan mau supaya begini, iman kita terus tertuju kepada Tuhan. Jangan iman kita itu hanya kepada sesuatu yang sifatnya dunia. Pengejaran-pengejaran kita bukan lagi kepada apa yang ada di dunia ini. Pengejaran kita itu harus berfokus kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, fokus kehidupan kita itu harus tertuju kepada Tuhan. Saudara yang bekerja, fokuskan pekerjaan saudara. Bekerjalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang berbisnis, bekerjalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara mungkin hari ini jadi guru, jadi karyawan, ya bekerjalah, berbisnislah, melayanilah sebagai guru seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita bekerja, kita melakukan segala sesuatunya itu bukan untuk harta duniawi. Makanya kalau kita bekerja untuk harta duniawi, seringkali kita khawatir. Itu dia maksudnya ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, dan apakah yang akan kami pakai. Saudara bisa lihat ya, orang khawatir itu karena apa? Karena memikirkan sesuatu yang fana, memikirkan sesuatu yang di luar kita. Makanan kita, minuman kita, harta kita, pakaian kita. Itulah yang membuat kita seringkali khawatir di dalam kehidupan ini. Oke? Ayat yang ke-32, Alkitab katakan apa? Perhatikan baik. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau motivasi pelayanan kita, motivasi pekerjaan kita, motivasi kehidupan kita, motivasi kita mengiring Tuhan hanya untuk sekedar pemenuhan kebutuhan jasmani, bagaimana Tuhan kita lapar, Tuhan kemudian memberikan kita makanan, kita haus dan Tuhan memberikan kita minuman. Kalau kita berfokus hanya kepada hal-hal yang jasmani, Alkitab berkata itu juga dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Makanya begini, seringkali orang percaya, orang Kristen itu hidupnya nggak ada bedanya dengan orang yang ada di dunia sana. Ya, nggak ada bedanya seringkali kita hidup. Ya kan, karena itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah.
Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu. Wah, jadi Bapa kita yang di sorga. Dia siap ingin memberikan sesuatu yang rohani. Karena dia ada di sorga. Bapa kita yang ada di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tuhan tahu gak apa yang saudara perlukan? Tuhan tahu. Tuhan tahu gak apa yang saudara butuhkan? Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kita perlukan dan kita butuhkan. Tuhan tahu. Jadi yang Tuhan ingin penuhi itu adalah kebutuhan dan keperluan. Bukan keinginan kita. Kalau keinginan kita, Tuhan gak tahu. Yang Tuhan tahu, kebutuhan dan keperluan kita. Oke? Tuhan tahu itu. Perhatikan baik ayat yang terakhir. Ayat yang ke-33 dari Matius 6. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah fokus kita dalam mengiring Tuhan. Apakah fokus kita dalam mengiringi Tuhan? Alkitab berkata, carilah dahulu, utamakanlah dahulu, prioritaskanlah dahulu, fokuskanlah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apakah itu yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu artinya biarkan Tuhan menjadi raja dalam kehidupan kita. Biarkanlah Allah memerintah kehidupan setiap kita. Bukan keinginan-keinginan kita yang memerintah kehidupan kita. Bukan kedagingan kita yang memerintahkan kehidupan kita. Tapi kita mau supaya Tuhan yang menjadi raja dan yang memerintahkan kehidupan kita. Tuhan yang harus mendrive kehidupan setiap kita. Itulah kerajaan Allah. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan mau supaya begini. Kita berjalan dalam ketaatan firman Tuhan. Kita berjalan dengan perintah-perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan inilah yang akan membentuk kualitas Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Perintah Tuhan inilah yang akan membentuk kualitas karakter Kristus dalam kehidupan setiap kita. Sehingga semakin hari kita semakin serupa dengan gambarannya. Oke, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa Bapak Ibu? Itu dia. Semuanya itu apa yang belum pernah kita pikirkan itu Tuhan akan berikan dalam kehidupan setiap kita. Kejarlah tujuannya. Jangan yang dikejar itu hanya sekedar tambahannya. Oke? Banyak orang Kristen yang dikejar tambahannya. Tambahan itu gak perlu dikejar Bapak Ibu. Kejarlah, carilah, utamakanlah, fokuslah kepada pemerintahan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dan firman-Nya yang kita taati dalam kehidupan sehari-hari. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hari ini kita telah belajar. Jangan hanya sekedar mengejar tambahan. Tapi kita harus belajar mengejar tujuan. Karena kalau kita mengejar tujuan tambahan hanya akan mengikuti kehidupan setiap kita. Oke? Bapak Ibu nabung di bank, dapat payung. Jangan kejar payungnya dong. Nabung dulu di bank. Payungnya gratis buat Bapak Ibu. Kita beli ayam Kentucky, kita dapat nasi. Jangan beli nasinya, tapi beli dulu ayamnya, makan nasinya gratis buat saudara. Kejarlah pemerintahan Tuhan dalam kehidupan saudara. Biarkan Tuhan memerintah dalam kehidupan setiap kita. Karena Tuhan ingin memberikan sesuatu yang kekal. Bukan sesuatu yang fana, yang bisa hilang dalam kehidupan setiap kita. Mari kita mau luruskan motivasi kita. Mari kita mau luruskan tujuan-tujuan kita. Saya percaya di masa pandemi ini, ya ada begitu banyak orang yang dimurnikan oleh Tuhan. Tapi kalau ketika motivasi kita benar di hadapan Tuhan, apapun yang terjadi, situasi dan kondisi, mau seberat apapun menerpa kehidupan setiap kita, kita akan terus mencintai Tuhan. Kita akan terus berfokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh belajar firman-Mu ya Bapa. Apakah yang kami cari? Hari ini kami tahu bahwa kami harus mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Supaya kami boleh berfokus kepada hal-hal yang rohani. Yang Tuhan telah anugerahkan karuniakan dalam kehidupan kami.
Biarlah Tuhan bentuk apa yang ada di dalam kami. Karena yang di dalam kami tahu bahwa ini kekal. Bukan yang bisa binasa. Tuhan nyatakan kuasa-Mu buat jemaat Tuhan yang ada di GBI MTH Square Tuhan. Biar kiranya kami dikuatkan oleh Tuhan, kami dimampukan oleh Tuhan. Supaya kami boleh terus mengiring Tuhan dengan motivasi yang murni dan yang rohani. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan dan kita akan segera menutup ibadah kita dan kita akan terima berkat Tuhan. Mari siapkan hati kita, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Lambaikan tangan saudara. Gloria, gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria lagi, gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, gloria, besar